Fondage, dari seniman modifikasi motor menjadi ikon fashion dunia. Bro, lu pernah nggak lihat logo mata gede bersayap ala kartun yang nongol di topi-topi streetwear? Itu loh, logo Fondage. Tapi siapa sangka ya, di balik logo ini ada cerita hidup seorang tukang modif motor yang nyentrik. Seniman rebel yang hidupnya kayak film indie. Dari bengkel kecil sampai jadi brand fashion Hollywood. Ceritanya nih absurd banget, jadi siapin kopi dan bakar rokok lo karena cerita ini no boring vibes bro. Udah siap dengerin ceritanya? Nama asli, Kenny Howard, lahir tahun 1929 di Pasadena, California. Dari kecil udah suka gambar dan utak-atik mesin. Bokapnya mekanik mesin, kebawa nongkrong kali ya di bengkel. Dan hobinya gambar di mana aja, literally di tembok, buku, sampai ke mobil orang. Anak lain kan biasanya coret-coret di buku tulis. Nah, Kenny coret-coret di bodi mobil. Kalau di Jaksel ya, mungkin udah dipamerin di Art Space SCBD. Tahun 40-50-an, Kenny ini mulai dikenal di komunitas motor dan juga hot rod. Dia nggak cuma ngecat, tapi juga ngoprek mesin dan juga bodi motor. Motor favoritnya yang sering dia modif, Harley Davidson dan juga Indian Motorcycle. Gayanya nyentrik, motor ramping, liar, penuh dengan detail seni. Ciri khas modifikasinya, handmade, semua part custom bikinan tangan, artistik, tangki dan juga fender dihias pine strip tipis-tipis, eksperimen liar, bikin motor kelihatan nyeleneh, kadang absurd, dan motor alias sama dengan kanvas. Buat dia, motor bukan alat transport doang, tapi karya seni. Bayangin aja, motor yang awalnya mungkin harga secondan, begitu kena tangan Fondage, langsung bisa setara dengan harga rumah di klasteran. Kenny dijuluki bapak modern pine striping. Pine stripe, garis tipis dekorasi di bodi motor dan juga mobil custom. Dia bikin gaya simetris, warna kontras, bikin motor jadi pusat perhatian. Simbol ikoniknya, Flying Eyeball. Bola mata dengan sayap. Dan logo ini jadi DNA dari Fondage. Kalau anak Jaksel bikin tato minimalis quote. Nah, kalau Kenny bikin tato di tangki motor, wow, respect ketua. Orangnya jenius, tapi ribet. Benci dikomersialisasi, banyak karya yang nggak dia tanda tangan nih. Katanya, art itu harus lepas dari ego seniman bro. Sisi gelapnya, dia keras kepala, antisosial dan punya pandangan politik yang kontroversial. Jadi seniman yang dihormati sekaligus bikin orang pusing. Kayak misalnya gini deh, ada gebetan nih yang bilang, aku tuh suka kamu, tapi kita temenan aja ya. Itulah dia, suara buaya. Dianggap pelopor custom culture Amerika. Pengaruhnya gede di chopper, bobber, hot rod biker culture. Jadi gini nih ya, kalau misalnya lo lihat nih motor chopper ataupun bobber sekarang yang kelihatannya keren banget. Ada garis-garis tipis stylish, terus ada logo mata terbang kayak tato biker. Percaya deh, itu semua ada jejak tangan Fondage. Sebelum dia nongol, motor custom tuh ya cuman motor yang dibongkar pasang aja. Tapi Fondage datang kayak seniman gila. Terus bilang, bro, motor tuh bukan cuma mesin, ini tuh kanvas seni. Nah, dari situlah lahirlah pine striping. Garis tipis yang awalnya dianggap receh sama dust dibikin jadi identitas. Jadi kayak tanda tangan unik di motor ataupun mobil. Chopper sama bobber juga jadi makin keren karena pengaruh dia. Bayangin, motor yang tadinya standar pabrik dicopotin part nggak penting terus dikasih sentuhan seni Fondage. Jadi bukan sekedar kendaraan, tapi statement hidup. Gue bebas, gue rebel, gue beda dari lo semua. Belum lagi nih ya, di dunia hot rod, tahun 50-60-an di California, Fondage itu rajanya custom show. Mobil-mobil gila sama motor nyentrik di pine striping langsung sama dia. Orang-orang langsung ngeh, ini mah bukan sekedar hobi, ini mah budaya baru. Dan jangan lupa ya, ada logo Flying Eyeball, mata gede dengan sayap itu. Kayak bendera perang anak custom.
Kalau misalnya lo pakai di tangki, helm ataupun jaket, artinya lo bagian dari geng liar yang nggak mau ikutan aturan masyarakat normal. Fast forward ke generasi sekarang, banyak builder gede kayak Indian Larry, Jason James, semua ngakuin tanpa Fondage, custom culture nggak bakal kayak sekarang. Hormat, respect ketua! Jadi bisa dibilang, Fondage lah yang ngasih jiwa ke motor custom. Dia bikin motor bukan sekedar mesin, tapi simbol kebebasan, pemberontakan, dan juga gaya hidup. Banyak modifikator modern masih terinspirasi filosofi Fondage. Bebas berekspresi, no rules, asal keren. Dan ini beberapa motor yang dianggap sebagai karya masterpiece-nya Fondage, baik modifikasi, restorasi, atau custom khusus. Yang pertama, di tahun 1959, Moto Guzzi Falcon 498cc single cylinder. Yang dimodifikasi Fondage ada body fiberglass custom, rangka cadmium plate, flywheel terbuka, dan yang dipolosin, velg spoke polish, dan silencer megaphone chrome. Motor ini menang Best Street Custom di Cycle World Magazine Show di tahun 1971. Yang kedua, di tahun 1923, Indian Big Chief. Motor besar 1200cc dimiliki oleh Steve McQueen, kemudian direstorasi Fondage. Kecepatan saat itu sekitar 90 mph, sekitar 145 km per jam. Nah, ini cukup impresif ya untuk motor zaman 1923. Selanjutnya, di tahun 1949, Triumph 6T Thunderbird Bobber. Tram ini dibuat ke gaya bobber. Tangkinya dan juga fender belakang di pine stripe. Stang dan juga knalpot disesuaikan. Jok tunggal, minimalis tapi tetap gaya simplistic tapi punya karakter yang sangat cool. Selanjutnya, di tahun 1957, Triumph Tiger T110 Rebuild and Paint Pine Strip oleh Fondage. Ada tangki bahan shine Fondage, cover timing engraving, fender belakang dan juga custom. Ini bukan cuma sekedar cat doang, tapi ada detail pengerjaan dan juga tangan yang sangat profesional. Dan selanjutnya ada XAVW. Customnya itu di sekitaran 1966, karya dari Fondage. Motor yang unik karena di selected part-part yang campurannya hampir semuanya dibuat sendiri oleh Fondage. Dari berbagai part seperti engine VW, rangka Harley XA, fork Moto Guzzi, fender Guzzi, muffler dari Triumph dan lain-lain. Kombinasi dari bagian yang bukan orisinil masa produksinya, tapi Fondage merakit dan juga melayout sendiri, dan ini menunjukkan kreativitas kemampuan fabrikator dia. Kenny meninggal di tahun 1992, namanya dipakai jadi brand fashion. Awal 2000-an, topi Fondage dipakai seleb Hollywood Paris Hilton, dan Fondage jadi simbol Y2K fashion. Ironisnya nih, orang yang dulu benci komersialisasi malah jadi ikon fashion global. Misalnya nih ya, kalau Kenny masih hidup, mungkin dia bakal ngomel. Anjir lah, gua teh bikin logo teh buat motor, kok malah dipakai Paris Hilton ke Starbucks? Alah syah. Tapi di akhir tahun 1990-an dan awal 2000-an, ada hal gila yang terjadi. Nama Fondage dibeli sama sekelompok pengusaha, terus diubah jadi merek fashion. Logo Flying Eyeball ini dipasang di topi trucker, kaos, sama denim. Gak lama kemudian, bukan cuma biker doang yang pakai, tapi juga selebritis Hollywood. Semua pakai Fondage. Foto paparazzi bikin brand ini meledak ke seluruh dunia. Citra Fondage berubah jadi gaya glamor tapi tetap rebel ala era Y2K. Jadi brand global. Dari streetwear sampai collab fashion, Fondage jadi lebih dari sekedar baju. Ini jadi sikap hidup. Berani, nyentrik, gak peduli omongan. Jiwa rebel Kenneth Howard di dunia custom motor sekarang hidup lagi di dunia fashion. Cerita Fondage ini bukti bahwa kreativitas bisa bikin lo abadi. Walaupun kadang warisan bisa diputer ke arah yang gak lo sangka. Ingat, kita ini perintis bukan pewaris. Jadi guys, kalau misalnya lo nemu topi Fondage di thrift shop, ingat itu bukan sekedar fashion. Itu barang second karena di tempat thrift. Betul kan? Itu warisan gila ya dari tukang modif motor rebel yang cintanya ke mesin bikin dia jadi legenda. Dari bengkel ke catwalk, Fondage the wildest ride ever. Mungkin itu aja ya Black Pals. Jangan sampai kelupaan juga untuk like, subscribe, dan juga komen di channel YouTube kita Black Experience.